Gimana kabarnya Pak Fani? Alhamdulillah baik Pak Khalid. Oke, sehat ya Pak Fani ya. Alhamdulillah sehat ya. Gimana perkembangan untuk pembelajaran di kelas ini kan sudah mulai? Perkembangan pembelajaran di kelas sampai saat ini cukup baik. Anak-anak bisa mengikuti materi yang saya berikan dari awal sampai akhir. Kemudian antusias juga sudah mulai terlihat, sudah mulai aktif juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan pemateri sudah bisa dijawab dengan baik. Gini Pak Fani, sesuai dengan jadwal di bulan ini ya, di kalender kaldik ya, kalender pendidikan kita, bahwa ini di bulan Maret ini memang kita akan melaksanakan pra-observasi ya. Ini hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi dulu, nanti setelah pra-observasi kita akan masuk kelas. Saya mohon izin untuk mengobservasi jenengan dalam pembelajaran, dan nanti setelah adanya observasi nanti kita akan melaksanakan pasca observasi setelah pembelajaran itu. Nah, tujuan dari ini bukan untuk penilaian jenengan ya, tetapi hanya untuk melihat bagaimana perkembangan proses pembelajaran terutama dalam bidang dunia muslim. Seperti ya Pak Fani. Mungkin ini ada beberapa yang saya perlu pertanyakan Pak Fani. Silahkan Pak Khalid. Yang pertama adalah kira-kira untuk RPL jenengan ya, untuk layanan jenengan klasikal ya, terutama ya sebenarnya. Klasikal ini Pak Khalid. Kira-kira untuk tujuan pembelajarannya apa Pak Fani? Tujuan pembelajaran dari materi klasikal yang akan saya berikan itu, yang pertama, anak-anak bisa memahami tentang arti gotong royong. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak bisa memahami, anak-anak mampu menerapkan gotong royong. Setelah mengetahui kemudian menerapkan, ini yang paling penting Pak Khalid. Nomor 3, anak-anak bisa membiasakan diri untuk selalu bergotong royong. Berarti intinya untuk tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat memahami, kemudian arti menerapkan, dan yang terakhir membiasakan. Menerapkannya serta pembiasaan gotong royong gitu ya. Ya. Untuk area pengembangannya yang hendak dicapai Pak Fani kira-kira apa sih? Areanya yang pertama pengembangan ya. Pengembangan anak yang tadinya belum mampu, kemudian mampu. Terus sosial mungkin oleh Sosial. ya. Sudah 2 mungkin ada sudah. Jadi pengembangan anak dan sosial ya. Iya. Untuk strategi yang dipersiapkan Pak Fani untuk kegiatan Strateginya nanti saya pakai ekspositori ya Pak Khalid, dengan menginputkan sosial eksperimen apa gitu. Oke. Oke Pak Fani, seperti itu ya untuk observasi kita. Nanti saya akan masuk kelas jenengan untuk melihat secara langsung bagaimana proses kegiatan layanan jenengan, terutama yang klasikal tentang gotong royong. Nanti habis ini kita ke kelas jenengan. Penting ya? Oke, monggo. Bisa. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Yang pertama nggak usah tegang, santai saja ya. Ini ada Pak Khalid ya, Pak Khalid sedang ada tugas untuk meneliti Pak Fani, mengobservasi, melihat kegiatan pembelajaran. Kalau guru mapel pembelajaran, kalau Pak Fani layanan gitu ya. Nah, di sebelah sana ada Bunia guru dari Kalibeluk gitu ya. Jadi silahkan nanti kalian berupaya sebaik mungkin mengikuti pembelajaran ataupun layanan hari ini gitu nih, jadi pahami ya. Oke, baik. Baik semuanya, hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Arif. Terus
Haris Wildan. Tanpa keterangan atau sakit mas mbak? Tanpa keterangan. Dua, yang satu izin. Yang izin diskon. Berarti Wildan sama Arif. Oke. Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini Pak Fani akan memberikan layanan klasikal yaitu tentang gotong royong. Familiar ya? Sudah sering dengar kan? Oke. Nah, tujuannya kenapa Pak Fani ingin memberikan ini? Yang pertama, ben kalian itu paham sebenarnya apa sih gotong royong. Yang nomor dua, kalian bisa menerapkan. Kalau paham nggak bisa menerapkan percuma, gitu ya. Ini yang nomor tiga nih. Yang nomor tiga, bisa membiasakan diri. Ketika sudah paham, ketika sudah bisa menerapkan, konsisten ini agak susah. Jangan sampai Pak Fani memberikan layanan, kemudian paham, diterapkan cuma sekali kok. Wah, habis paham Pak, sudah saya terapkan Pak, seterusnya nggak pernah. Itu ya, jadi tiga tadi ya, jelas nggih? Oke, nah sekarang saya mulai dari pertanyaan dasar dulu nih Mas Mbak. Coba nanti silakan yang paham bisa langsung angkat tangannya. Sebenarnya apa sih makna dari gotong royong? Please your hand. Boleh. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama agar kegiatannya itu menjadi ringan. Baik. Bekerja sama intinya itu ya, agar pekerjaan lebih ringan. Yang lain ada? Sama semua? Jawaban paling aman itu sama Pak. Paling aman gitu. Gitu ya. Benar. Jadi gotong royong itu kalau menurut KBBI intinya itu bekerja sama. Nah, seperti apa sih contoh bekerja sama ya tadi? Tolong menolong itu termasuk bekerja sama dalam hal yang baik ya. Ingat, dalam hal yang baik. Konjol yang bolos, kalian bekerja sama. Pak, dia itu sakit Pak, ya repot. Itu bukan gotong royong. Gotong royong ketika temennya pada saat berangkat kemudian bannya kebanan atau bocor baru dibonceng ke. Itu gotong royong, gitu ya. Jelas ya pemahamannya ya untuk gotong royong ya. Ada yang sudah pernah melaksanakan gotong royong pada saat di rumah atau kegiatan sehari-hari? Contoh nih, coba yang sudah pernah angkat tangan. Sip mulai ya, harus pakai ya, silakan. Satu komplek diberi semua. Rumah kan rumah. Itu nggak termasuk barang-barangnya tetangga kan? Enggak ya, cuman gimana Mas? Ya, Bersih masjid sebelum bulan Ramadan. Bersih-bersih masjid sebelum bulan Ramadan. Oke, yang lain ada lagi sudah dua nih, bersih-bersih komplek, masjid, piring enggak nih? Kalau makan deh ya, piring. Ya. Ada yang lain? Bersih-bersih dompet Pak. Bersih selokan Pak. Oh, dompet ya enggak. Oke, selokan. Contohnya tadi dua itu jelas ya. Kompleks, jalannya, selokan, ranting-ranting, itu dibersih semua, itu termasuk gotong royong. Masjid sebelum Ramadan, ya kalau bisa jangan Ramadan Pak ya. Oh, kegiatannya baru kemarin, bagus. Ramadan biasanya memang identik atau memang sudah seharusnya kita melaksanakan ibadah dengan lebih intens. 12 bulan diambil sebulan gitu, kita harus intens ya, gitu ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk pemahaman tentang makna dari gotong royong? Tidak ada. Nah, ini Pak Fani punya video nih. Bentar. Ini video judulnya apa? Belajar menjaga kebersihan lingkungan. Nanti silakan dilihat videonya, kemudian kalian diskusi. Karena waktu kita sangat terbatas ya kan? Berapa jam akan di sini? Oke, baik.
Dilihat dulu sebentar. balik ya. Umpan balik. Balik ya. Umpan balik. Nah, ini kamu ya ini kan mau ini kan apa sih bocah ya komporan. Mau sangat simpel kan menyampaikan hasil dari diskusinya. Habis itu langsung selesai. Terus umpan balik bagaimana perasaan kalian? Sudah selesai ya? Nah, sudah dilihat ya dari awal sampai akhir ya videonya ya. Sekarang tadi antara pemahaman kalian tentang gotong royong sama video yang barusan kalian lihat sudah menemukan persamaannya? Sudah benar-benar tahu arti gotong royongnya? Sudah ya. Nah, silahkan nanti ini buat kelompok. Kelompoknya total berapa ini berarti ya? 35 nggak berangkat 3, masih 32.
buat aja wis 4 kelompok aja, berarti per 88. Ya, saya bagi ya langsung ya. Gitu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini Tim. Ya. Yang ini ke belakang. Jelas ya. Nah, tugasnya diskusi tentang video tadi. Misalkan, tadi videonya berisi tentang apa sih? Ya. Terus kemudian dampaknya apa sih ketika kalian tidak melakukan itu? Gitu ya. Nanti salah satu kelompok akan saya berikan kesempatan untuk maju sebentar. Gitu ya, diskusinya 10 menit saja. Gitu ya, jelas ya? Susah nggak kalau misalkan per 8? Tidak. Oh, per 1 tangguh saja? Hah? Jangan, yuk silakan 10 menit. Ini 50 berarti sampai 6 jam 10 pas. Silakan. TOT1. TOT1. TOT1.
Lima menit lagi ya. Ditulis saja poin-poinnya, barangkali lupa nanti pada saat diskusi. Langsung visum. Terus. HP-mu terlalu panas kan? HP-nya terlalu panas. Padahal kamu aja. HP-nya. Udah ya? Sudah siap? Oke. Kelompok sampel satu, nanti yang lain dikumpulkan. Itu saja. Kelompok sini wes. Oke, maju. Perwakilan aja 4 enggak apa-apa, enggak usah semua. Yuk sini yuk. Ya, berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil tugas kelompok pengaman disiplin. Dalam video tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa gotong royong itu penting untuk dilaksanakan dalam masyarakat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan limbah. Serta gotong royong juga memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Oke, sip. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah cukup. Tadi kelompoknya Mas, berarti siapa ketua nih? Mas Anam ya, Mas Anam. Mas Anam menyampaikan gotong royong itu penting untuk menciptakan lingkungan yang asri, bersih gitu ya. Nah, jenis gotong royong itu Mas, Mbak, banyak. Yang pertama, gotong royong tentang tanggap kebencanaan. Maksudnya itu ketika ada banjir dan lain sebagainya, itu tanggap tuh. Itu namanya jenisnya kayak gitu ya. Yang pertama itu ya.
Yang kedua, gotong royong kerja bakti. Tadi contohnya bersih komplek, terus apa lagi? Masjid, gitu ya. Terus yang ketiga ada gotong royong musyawarah. Musyawarah itu dalam rangka apa? Menemukan ya, mufakat ya, kesepakatan. Yang nomor 4 ada gotong royong panen raya. Misalkan tetangganya ada yang panen buah rambutan banyak banget, kalian bantuin panen. Nah itu kadang-kadang manennya dapatnya paling berapa ikat, makannya malah banyak banget, bahaya. Ada berapa barusan? 4. Yang nomor 5 belajar, gotong royong belajar bersama, kelompok. Ya. Nah sekarang pertanyaan Pak Fani, barusan itu termasuk gotong royong yang jenis apa? Ya? Iya, tadi kan yang pertama ada gotong royong tangga banjir, tangga bencana. Yang kedua kerja bakti jenisnya ya. Yang ketiga ada apa lagi? Musyawarah. 4 panen raya. 5 belajar kelompok. Kalau barusan itu termasuknya apa ini? Berarti kalian gotong royong apa ini? Ya, ada 2 berarti kan? Kalau yang di video kerja bakti, oke, sip. Kalau yang ini menyimpulkan ini termasuk, oke, sip. Belajar. Berarti dalam sesi layanan kita hari ini tuh kalian udah memahami 2 jenis belajar, 2 jenis gotong royong. Tinggal yang lain ketika ketemu di luar lakukan. Gitu ya, jelas ya. Nah, sekarang untuk berempat kan sambat nih kelompoknya ya. Pak Fani pingin kalian menyampaikan umpan balik. Kira-kira apa sih? Kalau nggak yang lain boleh deh. Apa sih yang kalian rasakan setelah mengetahui pentingnya gotong royong? Tadi manfaatnya tadi sudah jelaskan ya, salah satunya ya. Oh, boleh? Menciptakan lingkungan bersih, Yes, menciptakan lingkungan. Sudah tahu manfaatnya, pengertiannya, jenisnya baru saya sampaikan. Kira-kira apa umpan balik dari kalian? Bel tuh ya. Mas, ayo Mas, kira-kira perasaanmu gimana setelah diberikan materi ini? Seneng apa malah suker? Hah? Seneng. Senengnya kenapa? Karena lingkungannya bersih. Berarti setelah ini tidak akan ada lagi di depan sampah yang sedotan itu ya. LTH itu nggak ada lagi ya. Oke, sip. Selain itu apa lagi? Seneng karena bisa menciptakan lingkungan bersih. Oh, boleh. Sama, apa? Oke, bisa lebih mengetahui ternyata kerjasama itu penting. Lah, kalau kayak gini kan enak sih. Pantoro anak kalian disuruh buat tugas satu-satu. Ini satu kelompok 8 orang satu tugas. Ringan apa enggak? Ya. Kalau misalkan pada saat tapi nah kalau Zalfa punya hutang kira-kira mah digotong bareng apa enggak? Enggak. Ya wes. Ceritamu berarti. Gitu ya. Memang penting, gotong royong itu memang penting dalam segala hal. Kalau misalnya dikerjakan bareng-bareng terasa lebih ringan. Monggo silakan bisa kembali ke tempatnya. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, tepuk tangan nih kaya sampai doro gitu ya. Sekarang tugas kalian tinggal menerapkan pada saat atau mengabadikan. Pak Fani, waktu itu kan kalian sudah ada project ya. Terakhir kali tugas dari Pak Fani apa? Di kelas ini? Hah? Membuat makalah? Sudah dikumpulkan? Belum, yes.
Alhamdulillah. Tak pakai tekan akhirat kalian. Orang tekan pakai tekan akhirat. Ini ya. Nanti kalau misalkan gini, ada dua opsi. Yang pertama, kalau misalkan kalian belum membuat makalahnya, bisa diganti dengan tugas yang ini. Pokoknya milih yang mana tuh? Makalah yang kemarin atau yang sekarang? Ya bentar toh. Yang kedua, tugasnya membuat video tentang gotong royong di kehidupan sehari-hari. Jadi pada saat kalian misalkan sedang melakukan aktivitas itu, bisa di video, diabadikan. Kemudian diedit situ-situ biar terlihat menarik, udah selesai. Atau yang membuat makalah, silakan tinggal pilih, gitu ya. Videonya tentang gotong royong, temanya. Jenisnya kan tadi banyak. Boleh pada saat kalian manen, boleh kalian pada kerja bakti, atau tangga bencana, dan sebagainya. Silakan boleh milih. Ini ya, jelas ya. Tugasnya dikumpulkan setelah lebaran. Ya, itu ya. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Mani, tadi kita sudah melaksanakan observasi di kelas jenengan pertama. Terkait dengan kegiatan jenengan tadi, kita kira-kira dari apa yang jenengan lakukan, apa yang mungkin jenengan rasakan setelah melakukan kegiatan tadi? Setelah melaksanakan kegiatan layanan klasikal dengan materi gotong royong, yang pertama saya rasakan jelas merasa senang karena anak-anak mampu menambah pemahamannya, kemudian mau mencoba untuk menerapkan itu Pak Holid. Mampu apa? Menambah pemahamannya? Iya, pemahaman tentang gotong royong. Kemudian mencoba untuk menerapkan itu pada saat kegiatan sehari-hari ataupun sosial di masyarakatnya, seperti itu. Itu menjadi poin yang plus ya bagi seorang guru ketika anak bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Untuk mungkin jenengan rencana lanjut ke depan kira-kira apa Pak untuk dalam rangka apa namanya bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan itu di kegiatan selanjutnya, kira-kira apa yang jenengan lakukan kemudian hari? Tindak lanjut dari materi yang saya berikan itu, yang pertama saya memberikan tugas berupa apa namanya video. Jadi project bentuknya Pak Holid. Project itu anak-anak yang ketika di masyarakatnya ada kegiatan gotong royong, saya minta anak-anak untuk sedikit mengabadikan dalam bentuk video. Gunanya untuk apa? Yang pertama untuk memotivasi peserta didik yang lain bahwa sebenarnya manfaat gotong royong itu banyak sekali. Dari situ harapannya setiap anak itu lebih sadar tentang gotong royong. Untuk apa lagi Pak Mani selain itu? Ada lagi? Yang pertama tadi project, yang kedua nanti akan saya tindak lanjuti dengan bimbingan kelompok Pak Holid. Bimbingan kelompok ini akan saya berikan kepada peserta didik yang memang sampai kurun waktunya yang sudah saya sampaikan, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan setelah tadi saya berikan materi itu, tapi masih belum bisa menerapkan. Nah, dengan bimbingan kelompok diharapkan pemahaman mereka akan bertambah dengan baik, kemudian rasa ingin menerapkannya itu juga lebih tinggi, karena kan itu lebih intens ya Pak Holid ya, kalau bimbingan kelompok. Jadi dari ini semua kira-kira gimana Bu Nia selaku pengajar praktek untuk umpan balik kegiatan ini? Terima kasih Wani ya. Kegiatan coaching yang Bapak lakukan pada kegiatan pasca observasi ya pembelajaran ini tadi sudah bagus ya Pak Holid ya, selaku
coach dan Pak Mani sebagai coaching ya. Untuk kegiatan percakapannya sudah bagus, sudah menerapkan model Tirta, ya, model Tirta yang tadi sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian yang selanjutnya merencanakan aksinya seperti apa, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu sudah disampaikan semua, sudah bagus sekali, dan semoga nanti pembelajaran Pak Fani kedepannya sesuai dengan rencana pengembangan dirinya bisa berjalan dengan lancar ya, dan Pak Khalid juga bisa saling berkolaborasi dengan teman rekan guru yang lainnya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah bagus sekali, bisa ditingkatkan ke depan. Terima kasih Pak Fani. Terima kasih Pak Fani atas kegiatan observasi pada bulan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nanti akan ada inovasi baru untuk kita semua. Terima kasih Pak Fani. Sama-sama Pak Khalid, matur nuwun.